Halo, ketemu lagi di Sharing Santai hari ini barengan sama Rais Merasa Besi. Halo. Anjay, yang mau bikin stand up comedy tour. Iya. 8 kota. 8 kota, Bang. Luar biasa. Ini ada titipan pertanyaan dari bini gua. Buat komik-komik yang bikin tour. Apa? Kenapa namanya pilihannya Bali, bukan Denpasar? Sebenarnya itu, Bang. Iya. Seharusnya Denpasar kan? Iya, yang lainnya kan Palembang, Batam. Bener. Yang satunya malah pulau. Malah Pulau Bali. Iya. Harusnya kan Denpasar kotanya kan. Atau lu mau di mana tuh? Mau di Ubud, mau di mana gitu. Nah, mungkin itu karena kita belum tahu venue-nya, jadi kita sebut pulaunya. Bener dong? Nanti kita bilang Denpasar, tiba-tiba di Kuta. Ntar Iya. bilangnya bohong nih, gitu. Iya. Mending di Bali. Karena semua yang bikin di sana tulisannya Bali gitu. Yang lain tapi Sumatera nggak diajak, Kalimantan nggak diajak. Iya, Sumatera Palembang nyebutnya. Iya, langsung Bener. spesifik. Tapi lu di mana tuh berarti Bali? Bali kayaknya di Denpasar, Bang. Iya, Denpasar. Sama juga. Udah tahu tuh Denpasar tuh, kenapa masih ditulis Bali tuh. Kayak Denpasar sih. Berarti rencananya start bulan September kan? Bulan September. Tanggal betul. berapa tuh? Tanggal 14. Tour ini gue planningin dari tahun kemarin, Bang. Setelah gue habis tour yang pertama, You Raise Me Up. Oh itu tour juga ya? Tour juga, Bang, 6 kota kemarin. Terus kepikiran pengen lebih banyak lagi? Bikin lebih banyak lagi, terus biar produktif. Biar niatnya kayak setahun sekali pengen bikin. Anjay. Kalau kuat. Iya. Ya, kelihatan kan waktu senggangnya banyak. Iya. Jadi sering nulis. Kurang banyak tampil di media sebenarnya sih kalau Bener iya. lagi. Jadi materinya ke-keep terus. Iya, nggak kepake buat apa. Iya. Sebenarnya kan semua komik juga materinya ada aja gitu. Bener. Cuman banyaknya kan tampilnya di media, jadinya langsung angus. Iya, iya. Yang ngebedain show sekarang sama yang sebelumnya apa nih? Yang ngebedain show Dari sekarang segi sama- materi, dari segi apa gitu. Yang pertama materi udah pasti. Kalau yang pertama itu tuh gue You Raise Me Up tujuannya untuk berterima kasih lah untuk orang-orang yang di sekitar gue yang ngebantu gue sampai di titik sekarang gitu. Nah habis dari situ yang di sisi gelap ini nama show-nya ngebahas memperkenalkan diri gue seutuhnya. Apa ya bahasanya kayak pengakuan dosa lah gitu, Bang. Pengakuan dosa gue, masa lalu gue ceritain di show ini. Berarti udah dong, pensiun dong abis ini? Enggak, langsung pensiun, terlalu menyerah. Ceritain Itu semua. kalau Primawan kan hiatus bisa. Kalau gue bukan hiatus, nyerah namanya. Iya. Nyerah di stand up Iya. gitu. Bisa ya stand up comedian hiatus ya? Gokil. Makanya ditunggu kan kalau Primawan. Oke, ibarat kayak G Pamungkas gitu yang ngilang-ngilang pas datang Rame. 2.400 yang nonton. Bener, Bang. Balas Harbini 2 kali. Kalau kita ngilang mah Iya. datang susah lagi jualannya. Bisa lagi, ngerindis lagi, open mic lagi di komunitas nyari respect lagi. Disalahin karena nggak bikin personal branding gitu sih Iya. kalau ngilang-ngilang ya. Bener. Tapi penjualan tiket aman nggak? Udah Penjualan- dijual apa belum? Udah per 1 Agustus udah dijual tiketnya, early bird-nya. Aman tuh kira-kira. Beberapa kota aman, ada yang masih kayak lanjut nggak yang ini ya gitu. Yang aman yang mana? Yang aman kota-kota besar sih kayak Jakarta, Bali, Bandung, Jogja. Kalau target audiens tuh per kotanya ada standar minimalnya nggak? Target gua 150 lah kota tur ya. Untuk Iya. kota tur 150-an. 150-an ya. Iya. Kalau Rio kan lebih tidak muluk-muluk dia, katanya cepet juga nggak apa-apa lah gitu. Ya cepet sebenarnya juga nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. kalau bisa 50 lagi lah gitu. Iya, berarti apa-apa dong. Iya, 100 nggak muluk-muluk bener sih. Iya, 100. Ya kan kalau di luar tuh secara pasarnya juga mereka stand up comedy belum tentu udah kebentuk. Iya sih, Ya kan Bang. nggak kayak yang di Jakarta gitu, penontonnya udah banyak banget. Setiap komik tuh udah kayak punya penontonnya masing-masing gitu. Bener. Kayak penontonnya Radit tuh belum tentu nonton misalnya Panji, Iya. belum tentu nonton Ernest Iya, gitu. iya. Kalau di daerah kan pastinya ya udah penonton komunitas aja. Gitu. Setuju. 100. Finalnya di Jakarta. Finalnya di Jakarta. Rapet bener ya itu ya. Sabtu Minggu soalnya Bang berangkatnya. Oh iya, seminggu 2 kota. Seminggu 2 kota, Iya. betul. Lu ngerjain sendiri apa dibantuin siapa? Dibantuin sama Rizal Hamidi. Rijal Jakbar. Jakbar, betul. Sama Rijal tuh Ernest bukan sih? Bukan ya? Iya dia di HH Ernest, juga, oh, iya. bantuin Bang Rizal. Berarti semuanya tuh di-handle sama dia tuh. Ya, karena yang You Raise Me Up kan juga Bang Rizal juga yang bantuin. Termasuk pemilihan kota atau enggak juga? Pemilihan kota dari gua. Gimana caranya? Buat komik-komik yang mau tur tuh ngajuin proposalnya gimana gitu ke kota-kota. Sebenarnya bukan ngajuin ini sih Bang, gua bilang sama Bang Rizal, "Bang, gua mau bikin tour lagi." Nah, sebenarnya list gua di tahun ini kotanya itu ada 12 Bang sebenarnya. Banyak juga ya. Pengennya. Cuman kayaknya karena tahun ini banyak banget yang bikin tour nih, teman-teman yang lain
banyak yang kebagian tuh. Surabaya gue nggak kebagian, Malang gue nggak kebagian, kayak Bang Popon nggak kebagian juga kan tuh dia. Terus Malang nggak kebagian, gue tadi pengen ke Solo juga nggak kebagian, rada-rada susah, makanya gue dapetnya di Pekalongan. Jadi kalau gue tuh karena sebelumnya ikut Cerita Cintakunya Bang Radit, dan ikut tur kan beberapa kota. Dari situ gue ngerasa dapet banyak yang notice gue, terus juga yang DM gue kayak, Bang, lain kali kalau bikin show mampir ke kota ini ya, gitu. Ada demand-nya lah gitu pada saat itu. Jadi lu nggak nawarin ke komunitas-komunitas gitu, nanya doang atau gimana? Ditawarin komunitas, akhirnya minta kerja samanya bareng sama komunitas yang ada di kota itu. Iya, Bogor nggak? Bogor ada Bang. Ada apa aja? Gue ngajuin. Oh ngajuin? Ngajuin Bogor. Siapa ke Beler berarti? Atau ke siapa? Gak tahu, gue pokoknya Bang Rizal ngajuin ke Bogor. Cuman nggak bisa katanya. Yang tahun ini tuh di Bogor tuh Panji. Tahun depan Panji Mensrea. Oh iya. Nope kalau nggak salah tahun ini tuh. Bogor, iya Nope. Nope ke Bogor. Akhirnya ada show di Bogor. Biasanya kalau kota-kota di sekitaran Jakarta jarang ada yang mampir. Ya. Karena gue pun kayak Bogor, kemarin tuh pilihannya Bogor, Tangerang. Karena apa namanya yang tadi gue bilang tuh Surabaya, Malang nggak dapat kan buat nyari kota tempelan tuh. Ternyata gue mikir sama Rizal kayak, tapi gue takut penonton Jakarta tuh kepecah Bang. Maksudnya kan kayak Bogor bisa main ke Jakarta, iya masih deket gitu. Jadi biar final biar gede, biar rame aja gitu. Final di mana emang? Final belum bisa di announce venue-nya. Kira-kira penonton berapa targetnya? 400. Gokil, Usmar Ismail berarti itu. Iya, kurang lebih sih 400 350 boleh deh. RRI berarti itu. Iya, gue kepikiran di RRI sih, Bang. Iya, 300 di RRI sih. Pengennya di situ. Iya, kalau di atas itu ya berarti lebih gede lagi venue-nya. Balai Sarbini enggak minat. Bang, kayak terlalu ini deh ngelunjak deh. Kayaknya emang pengen ini ngeluarin duit banyak gue itu. Tiketnya 20.000 aja, laku pasti. Iya, laku banget. Cuman guanya yang bingung. Barengan sama yang gereja aja minggu pagi acaranya, iya. Pakai sound mereka juga ya? Iya, udah di set. Ribet tapi itu udah kayaknya. Ya, nah materi nih udah siap dong berarti dong. Materi sejauh ini alhamdulillah udah lah. Tapi tinggal masih kayak harus ada yang di finishing lagi. Materi baru semua apa ada lama-lamanya? Baru semua. Luar biasa. Enggak semua sih Bang, kayaknya 5% atau 10% lama, tapi 90% baru. Iya, lamanya juga belum pernah di mana-mana kan? Misalnya belum di show up kan? Belum. Iya. Itu lu berapa lama bikin materinya buat show? Apa emang materi-materi yang lu punya aja digabungin? Apa lu spesifik bikin tema ini nih gue mau bikin buat show gitu? Yang ini gue spesifikin, gue bikin sesuai dengan temanya Bang. Oh jadi mau bikin show dulu baru bikin materi gitu? Banyak kejadiannya, terus gue cari nama show apa yang cocok untuk kejadian-kejadian yang udah gue alamin. Tapi materinya belum ada berarti itu? Belum, cuman kejadian udah ada, belum ada materinya. Cuman di kepala kayak, ini bakal gue bahas. Jadi udah ada ya sesuatu yang pengen gue ceritain lah gitu. Berapa lama itu prosesnya? Setahun? Enggak setahun. Gue berapa bulan ya? Dari beres You Raise Me Up, gue lempar tuh kayaknya 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Berapa lama durasi ininya, materinya yang udah ada? Yang udah ada tuh kayaknya 1 jaman lah, 1 jam ada. Oke, 4 bulan, sejam? Iya. Cepet juga ya bikin materi ya? Karena ini Bang, pengalamannya, cerita-ceritanya tuh emang udah ada lama, emang pengen gue ceritain. Cuman nggak masuk di You Raise Me Up. Di show yang pertama. Iya. Jadi kayak, ini kayaknya gue bikin satu show sendiri deh untuk satu yang tema yang begini gitu. Sayang kalau tabungan premisnya mau udah ada gitu ya? Tabungannya udah ada, apa namanya cerita-ceritanya gitu. Iya. Itu banyaknya apa secara materi? Banyaknya storytelling, banyaknya apa gitu? Kayaknya lebih dominan storytelling untuk yang di sisi gelap. Iya. Karena pengalaman-pengalaman semua. Kalau show emang harus banyak-banyak storytelling biar nggak capek ya ngapalinnya ya. Itu Bang, gue setuju. Nah, gue tuh ini Bang, dulu tuh mengklaim diri gue nggak bisa storytelling. Iya. Terus gue kan sering, waktu itu kan lu masih zaman Ketawa kan lu pernah tampil di Ketawa tuh. Nah, gue ngeliat lu, Bonar, yang Bang Boris, tuh kayak anjir kayaknya emang kalau stand up paling enak kayak gini nih, nggak buru-buru ngejar punchline, udah cerita aja. Nah, tapi gue nggak pernah bisa, gue ngeklaim kayak gue nggak bisa deh, karena gue adalah tipikal komik yang kayak harus lucu nih, nggak boleh ada lama nih, gitu gue dulu. Ya kan tergantung, kalau gue mah dari apa yang pengen gue omonginnya. Jadi emang ketawa penonton tuh syarat supaya apa yang gue omongin tuh bisa didengerin orang. Jadi orang tuh mau ngedengerin tuh karena ada titik lucunya gitu. Jadi bukan bikin materi lucu awalnya.
Dari cerita yang pengen lu bawain aja ya? Iya, nah ini biar didengerin nih harus ada lucunya nih 1-2 gitu. Jadi emang gak diperes di situ. Kalau udah cukup nih lucunya ya udah tinggal majuin ceritanya gitu. Iya. Kalau storytelling juga gua nggak ada kayaknya, nggak banyak yang storytelling jatuhnya, kebanyakan ngatain orang aja gitu. Kebanyakan, iya sih kan nyerang orang mulu sih lah. Karena kan banyak yang tolol gitu, daripada kita nololin diri sendiri kan. Karena ada yang lebih tolol mending bahasa gitu ya? Iya, yang nololin diri kita kan biar orang lain aja. Iya, tugas orang lain kan yang ngejatuhin kita mah, kita jatuhin orang. Oh iya, orang boleh jatuhin kita juga boleh dong? Iya, kita jatuhin orang aja. Kalau kita ngejatuhin diri sendiri, ntar orang ngapain? Iya, nggak ngapa-ngapain. Iya, udah nonton, lah ini ngejelek-jelekin dirinya sendiri nih, kita ngapain nih gitu. Mau nyerang, udah diserang sama dia. Iya. Bener juga sih. Harus ada porsinya aja gitu. Iya, itu juga. Kalau lu berarti story-nya tentang hidup lu aja nih, perjalanan lu dari kecil apa pas udah gede? Dari kecil, ya pengalaman gue kecil ada, sampai gue besar, sampai gue yang kayak sekarang gitu. Efek-efek dari hal kecil dididik dari orang tua kayak gimana, sampai gue kayak sekarang. Sama pengalaman-pengalaman kayak yang dulu gue nggak pernah pikir kayak gue kayaknya nggak bakal kayak gini nih, tapi akhirnya malah gue kayak gitu. Apa tuh secara tema-tema tuh apa? Misalnya kayak family, relationship, karir gitu. Keluarga ada. Terus komunitas lah, anak-anak stand up. Oh, anak-anak stand up. Iya, anak-anak stand up. Terus soal kayak apa ya Bang ya? Prostitusi gitu-gitu. Itu apa itu hubungannya tuh? Pengalaman? Apa itu? Iya, yang ada kenakalan yang ada di sekitar gua. Gitu. Ini cocoknya ditonton sama usia berapa berarti materi? 17 plus. 17 plus? Betul. Iya, gokil. 17 plus. Lu mengkerucutkan jumlah penonton berarti ya? Iya, udah dikit dikerucutin lagi. Iya. Udah belum tentu banyak dipilih-pilih. Iya. Kayak gitu lah pokoknya, Pak. Kalau gue yang terakhir di Only One tuh 18 plus. 18 Karena materinya banyak kan ngomongin pernikahan. Takutnya nggak relate, bukan masalah ini materinya kasar atau apa. Maksudnya gue malas ngomongin sesuatu orang tuh nggak ngerti gitu. Ya, buat apa datang juga mereka ya. Titik lucunya di mana gitu. Takutnya mereka mikirnya masih masalah pacaran, masalah sama orang tua gitu. Nah, gue tuh pengennya sama yang udah seangkatan nih gitu. Kira-kira udah nikah gitu ya. Iya, jadinya pas gue ngomongin setup doang tuh orang udah ngerti ini poin lucunya di sini nih gitu. Jadi minimal mau udah pernah ngerasain apa yang gue rasain gitu. Iya. Kalau lu 17 tahun karena apa? Karena mungkin di di materinya ini Bang, kayaknya rada-rada ofensif juga. Rada-rada mungkin akan kemungkinan ada orang yang misalkan belum pernah nonton nih kayaknya akan kesinggung deh. Karena gue langsung poin-poinnya aja gitu. Apa yang pengen gue bawain ini nih gitu. Nyerang Prabowo lu ya? Nggak langsung spesifik ke situ sih Bang sebenarnya. Megawati berarti. Nggak langsung ke atasnya juga, itu ngeri banget deh kayaknya deh. Udah 2 orang itu deh, powernya kenceng. Public figure apa? Temen, komik? Komik. Oh, nyerang komik. Iya, komik-komik. Terus yang bukan komik juga ada. Tapi terkenal? Enggak, tapi orang setuju bakal ngetawain itu. Terus kenapa tersinggung orang nggak terkenal juga? Lah kan banyak Bang orang-orang yang nggak terkenal tapi tersinggung terus jadi ribet. Oh iya sih. Iya banyak kan. Cek dulu, berarti sarannya jangan 17 plus, dia gabung main PES apa enggak? Kenapa gabung? Biar nggak sepir gitu. Karena 17 plus juga kalau main PES ribet orangnya. Oh iya? Suka sepil nggak jelas. Iya sih. Lu open mic berarti selalu ngebawain materi buat show ini? Ya, jadi gua bagi segmennya tuh, kan udah ditulis bagian per segmen. Jadi gua kayak open mic di sini bawain beat yang segini. Ntar kalau udah aman, kalau belum aman gua tulis lagi. Tapi next open mic-nya gua bawain beat yang lainnya dulu gitu. Jadi gua cicil. Per open mic berapa menit biasanya nyobainnya? Gua sekarang akhir-akhir ini 15 sampai 20. Wih, lumayan juga ya. Iya, apalagi kan sekarang ada ketawa tuh. Oh iya, yang baru. Yang baru. Nah, gua selalu maksimalin di situ kayak 20 menit. Gua bawa 20 menit gitu. Dapat semua tuh. Alhamdulillah. Gokil, udah berarti udah tinggal jalan dong berarti ini mah ya? Harusnya Bang ya tinggal tiketnya lah tolonglah gitu. Iya tiketnya. Ya, buat apa tadi ada penonton nggak ada? Nggak apa-apa lah. Lah nggak ada respon. Iya misalnya bukan nggak ada banget gitu, tapi kan ada anak komunitasnya.
Saya komunitas daerah mah rame sih, 20 mah ada. Ada sih, open mic itu mah jatuhnya Bang. Kayak kita mau biar open mic deh. Iya. Dan yang penting kan secara dokumentasi bagus dulu buat jadi ini portofolio gitu. Nih gue udah bikin show sebagus ini, masa lu nggak datang. Nah kalau yang sebelumnya ada digital downloadnya? Ada. Di Comika atau Comika.id bener. Ada ya resmi apa itu. Udah berapa yang download? Aduh nggak tahu Bang, gue nggak. Lu nggak ini apa sama Comika kerjasama yang awal atau sendiri itu jualnya? Sendiri, produksi sendiri. Lamanya nggak ada ininya, data-datanya? Apa udah 500, udah 1000? Ada cuman kayak udah gitu. Nggak nyampe 1000 belum. Oh belum 1000? Belum. Iya. Kalau Popon kan salah satu alasannya karena digital downloadnya tuh udah nyampe 1000 lebih. Makanya bikin tour kan, dibilangnya gitu. Bener. Iya, kalau misalnya dari segi survei itu ya udah dilihatnya dari digital download kalau dia gitu. Oke, iya. Terus sekarang jualannya susah ya, emang penonton digital kan. Penonton offline. Bukan yang langsung ya. Itu tuh harus engah juga nih kayak gini-gini nih. Dari 1 jam lebih materi tuh ada yang paling lu suka nggak materi-materi? Pas tema apa gitu? Ada yang sih. nanti akan misalnya pas lu show tuh, pas lu ngeluarin itu, wah ini nih yang paling bagus. Ada Bang, ada. Tentang apa itu? Tentang gue datang ke suatu tempat yang belum pernah gue datengin, dan gue tau informasi dari teman gue, kayak ke coffee shop yang spesial lah. Pelayanannya spesial. Iya, tahu gua. Itu yang lu ceritain tuh storytelling tuh, panjang? Nggak, itu per beat. Oh, per beat. Per beat, itu yang per beatnya. Tapi storytellingnya tuh banyak anak komik sih yang storytelling, anak komik sama tentang gua. Tapi relate gak sama penontonnya kalau ngebahas banyak komik itu? Nah, si komik-komik ini banyak gue jadiin opener. Oh, jadi terlibat di show gua. Tampilin dulu. Dan terlibat juga di show gua gitu. Iya. Cuma buat ngakalin digital download kayaknya tetap harus ditambahin informasi tuh ya. Iya. Supaya kan orang nggak nonton openernya kan? Benar. Kalau digital download mah. Benar. Ya takutnya misalnya lu udah ngebahas tapi orang nggak tahu juga kejadian sebelumnya apa gitu. Iya. Ada informasinya juga sih. Kalau secara ini susunan gitu, lu ada masalah nggak susunan materi gitu? Mana yang mau dilempar duluan, mana yang jadi closing? Atau udah? Belum, itu belum kebayang tuh Bang. Kayak openingnya ngebahas apa, closingnya bahas apa, belum. Cuman segmennya udah ada gitu. Lu nggak menerapkan ini emang teori Ramon Papana? Yang nomor 2 terbaik taruh depan, nomor 1 terbaik tuh taruh belakang gitu. Yang tengah-tengahnya ya ngopi dulu. Jedanya banyak itu berarti. Banyak jedanya itu Bang. Lu nggak menerapkan itu lo? Lu nerapin itu nggak Bang tapi kalau lu sendiri? Gua enggak. Gue tuh nggak tahu yang kenceng banget sama itu kan nih 2 terbaik kan yang dibilang kan. Ya. Yang 2 ibaratnya dia tuh punya 5 set lah gitu. Ya. 2 terbaik tuh taruh depan, yang pertama terbaik tuh taruh di belakang gitu. Iya. Kalau nggak salah tuh ini urutannya tuh sisanya 4, 5, 3 dah kalau nggak salah. Oh, 4, 5, 3 untuk iya. Jadi 2 yang paling kurang tuh setelahnya. Jadi kan lu udah diakui lucu tuh, lu ada kesempatan untuk nurunin tempo sebenarnya. Di tengah-tengah tuh emang harus turun dulu. Nanti baru naik lagi, baru closingnya yang terbaik. Gua nggak tahu ya. Yang sebelumnya pun gue kayak nggak nerapin itu. Kalau sebelumnya gimana nyusunnya? Nah, gue sebelumnya itu emang runutan orang-orang yang sudah bantuin gue sampai di titik ini. Dari pasti kan yang paling kencang adalah gue bersinggungan sama Bang Radit kan pada saat itu kan. Closing dong itu berarti di ujung. Itu depan malah. Oh, itu depan. Gue taruh depan. Ya. Karena dari payung besar adalah bentuk terima kasih gue. Pasti orang tuh pasti lo harus makasih sama Bang Radit. Iya. Yang pas sering muncul kan gue di Bang Radit kan. Gue bahas Bang Radit tuh full. Bahas Bang Radit, terus gue roasting dia. Abis itu baru bahas soal keluarga. Karena dari itu kan keluarga tahu gue kerja di Bang Radit, itu efeknya ke keluarga. Terus gue ngebahas soal lingkungan rumah gue yang masih di dalam satu lingkup rumah. Habis dari lingkungan baru bahas stand up komedi. Dari lingkungan tuh akhirnya gabung ke stand up. Habis itu dari efek ikut stand up itu gue melakukan apa. Nah di You Raise Me Up tuh di beat-beat akhir sebenarnya kayak contoh beberapa beat untuk di sisi gelap Bang. Untuk yang show kali ini. Jadi ada beberapa beat yang gue masukin di You Raise Me Up 3 beat akhir lah itu. Oh, tentang stand up comedy berarti itu? Enggak, gue ngebahas soal musibah, terus prostitusi, sama satu lagi soal konten-konten difabel yang ada di sosial media.
pantes jarang tayang di media. Jadi kelihatan kan, itu lah makanya kayak gitu lah Pak. Iya. Kalau gua tuh justru gua dari awal tuh gua juga nggak pernah pakai yang tips dari Ramon Papana karena gua dulu tuh sering ngerasa materi terbaik itu adalah materi yang paling dekat sama penonton. Jadi bukan gua yang dari awal nentuin mana materi gua yang terbaik. Tapi gua harus sama-sama tahu juga nih penontonnya siapa. Terus secocok apa sama materi yang gua punya nih yang bakal gua bawa. Nah itu tuh yang terbaiknya berarti yang paling dekat sama mereka nih. Gitu yang paling jauh tuh biasanya gua akan taruhnya tengah-tengah gitu. Misal kalau tampilnya corporate gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti kan teknologi tuh paling jauh dari mereka tuh. Benar. Nah ini tuh harus keluarnya setelah gue dianggap lucu dulu. Diterima dulu sama mereka dong? Iya, ngomongin misalnya pekerjaan atau ngomongin nikah gitu yang relate dulu sama mereka udah dianggap lucu, baru bisa ngomongin yang jauh-jauh. Oh, iya. Yang paling dekat sama bapak-bapak dan ibu-ibu tentu kan pornografi. Iya. Nah udah yang paling pecahnya berarti taruh paling belakang. Nah, gue mau nanya sama lu kalau misalnya kayak di corporate, lu ada beberapa materi soal pornografi gitu? Ada. Dan maksudnya aman-aman aja? Aman-aman aja, kayaknya mah. Ada kayaknya tapi. Ya kayaknya, ya kan nggak pernah ada respon balik. Ya, berarti aman aja berarti kan? Iya, nggak ada yang tersinggung atau kayak lu ditegur pas lagi di stage kayak, lu kok bahasanya gini-gini sih? Gitu. Belum ada sih yang gitu-gitu. Tapi biasanya karena gua nyicil atensinya. Dari awal tuh cuman ngomongin yang kayak sebatas ciuman gitu. Nanti ngomongin mandi wajib gitu. Jadi dari segi diksinya tuh nggak yang tiba-tiba vulgar. Frontal gitu nggak ya? Iya, nanti ujung-ujungnya baru nonton bokep apa gitu. Oh, lu emang udah tanamin dari awal? Iya, jadi pas ciuman kena nggak nih gitu. Kalau responnya nggak baik-baik aja mah kayaknya sih nggak lanjut. Untuk materi berikutnya? Iya. Nggak akan ditambahin yang jorok-jorok lagi, tapi kalau dari awal udah suka mah ya udah gitu. Gua kadang dari 5 menit penampilan juga udah ini mah kelar ini mah gitu. Nah, akhirnya set lu seperti gimana dong nantinya? Yang udah lu siapin. Kalau misalkan yang tadi udah lu tanemin nih, pasti kan ada beat lanjutannya kan? Buat apa? Corporate? Iya misalnya gitu. Nah ini misalkan nggak works nih misalkan di tempat itu. Akhirnya beat akhir lu gimana? Apa lu langsung ngubah di set atau gimana? Kalau buat corporate mah gue nyiapin tuh minimal 2, misalnya openingnya 2 biji, closingnya 2 biji gitu. Pembahasan panjangnya 2 tema juga nyiapin, jadi selalu bawa bumper. Jadi cadangan. Opening gue nggak dapet yang ini nih, coba lagi pakai opening yang lain gitu. Iya. Jadi nggak pernah saklek cuman itu doang materinya. Cuma materinya emang kayak misalnya materi 30 menit tapi dibagi 2 aja nih mah. Oh, buat tambelan aja ya? Iya, tapi tipenya sama. Kayak ini mah materi opening nih, ini materi yang panjang. Yang panjang tuh kayak yang satu set tuh bisa 5 menit gitu. Yang buat ngabisin durasi, ada yang materi closingnya. Sama gue ini Bang, tertarik sama apa sih yang lu pernah bilang semakin berat materinya, semakin remeh punchline-nya. Oh, karena pembahasannya semakin dalam. Iya, semakin dalam. Punchline-nya harus tipis-tipis aja. Iya. Biar penonton tahu kita lagi bercanda. Gitu. Nah, itu gue tuh sebenarnya yang di show kali ini ya, gue lagi nerapin itu juga Bang. Karena kan kayak lu materi kan waktu itu lah yang di Komikasi lah. Nah, ada beberapa materi gue yang mungkin yang kelihatannya ofensif, cuman ngebahasnya remeh, konyol gitu. Sebenarnya itu gue dari nonton Semi nonton Slim Boy. Semi itu polanya gitu, dia tuh pembahasannya berat, punchline-nya mah remeh. Simple aja gitu. Iya, lu nontonin aja yang tanpa batas 1, tanpa batas 2 gitu. Yang dibahas tuh berat, tapi kadang punchline-nya tuh ini mah apa sih? Panji juga sempet kayak gitu. Ngebahasnya berat nih, tapi punchline-nya tolol gitu. Ya gitu. Tapi ternyata itu formula. Ya kalau lu mau ngebahas sesuatu yang berat, kalau ditambah yang berat lagi, pusing penontonnya. Jadi tetap dialihin sama sesuatu yang tolol, tapi yang beratnya itu nyampe. Iya. Jadi setupnya mau masuk, punchline-nya orang dapet gitu teorinya. Cuman yang gitu-gitu mah, kalau dari segi pembahasannya emang udah spesifik banget. Berarti butuh punchline yang tipis-tipis. Jangan terlalu berat juga gitu ya. Iya, kalau misalnya dari pembahasannya juga ringan mah, jangan ditambahin punchline ringan lagi. Penontonnya terbang gitu. Nggak berasa apa-apa nih kayak pembahasan. Enteng banget dong. Iya, justru ya itu mah triknya kalau dari segi pembahasan udah berat gitu. Materi lu berarti secara keseluruhan tuh banyaknya berapa menitan per tema? Tadi kayaknya cuma berapa tema tadi? Iya beberapa tema, cuman emang kayak rada-rada panjang aja Bang bahasannya. 10 menitan satu tema? Satu tema kayaknya 10 menit kayaknya, ada 10 menit, ada yang 15,
ada yang 7 gitu-gitu. Gokil, komika suci banget ya. Iya. Kan dulu Antum yang di sana juga ngebantuin. Gimana? Suci dulu, Beler. Oh Beler waktu itu season gue. Beler. Iya, kalau Suci tuh anak-anak Suci tuh rata-rata jago memeras pembahasan. Iya. Dulu tuh yang bikin notisnya tuh Rahmat Ababil ngomongin STM doang gitu. Terus Pembahasan dikasih tema apa jadi 5 menit gitu. Pas ngeliatnya iya emang anak-anak Suci rata-rata gini ya gitu. Makanya pas gue masuk Suci anjing kagak bisa gue. Lu berarti perbit juga ya dulu ya? Dulu perbit 5 menit tampil tuh 3 bahasan. Nggak yang cuman 1 angle doang gitu. Diperus sampai kemana-mana gitu. Ya, kayak semua celah tuh dipakai gitu. Kayaknya udah terbiasa sih, gue juga kayak gitu jadi itu. Iya. Satu bahasan udah peres, dapat ke sini gitu. Enak berarti gitu ngapalin yang nggak yang pusing. Kebanyakan ini ya. Iya. Cuma gue tuh kalau meres materi jadi yang lain-lainnya tuh kadang nggak pengen gue omongin. Karena lu udah kasihkan di situ atau Enggak, misalnya udah materi temanya apa, misalnya korupsi gitu. Iya. 2 menit tuh kayak apa yang mau gue omongin udah selesai gitu. karena di situ doang. Iya, emang pengen ngomongin itu doang. Jadi kalau ditambah-tambahin meskipun bisa, ini mah bukan yang gue pengen ngomongin dah gitu. Kadang kayak ngomongin misalnya Marcel gitu, calon wali kota. Yang gue pengen ngomonginnya tuh udah kelar di depan gitu. Kalau gue tetap mukul-mukulin Marcel mah ini bukan yang pengen gue omongin ini mah gitu. Karena Walaupun ada gitu, walaupun dapet materinya. Jadi gimana Marcel? Menurut lo sih? Kalau lo pribadi gimana bang? Gue tuh nggak bang, gue udah beberapa kali promo kemana-mana ya. Bahasnya ini juga tau. Oh ya, males ya? Udah di mana-mana bang. Tapi nggak apa-apa lah bang kalau menurut gue. Nggak apa-apa ya? Ya maksudnya kan hak dia juga kan. Iya. Seenggaknya udah ditegur, udah diingetin. Sama Mas Panji di YouTube tuh. Iya. Tapi masih nggak bisa main catur dia katanya. Masih enggak, cuman bisa ngobrol di YouTube sebelahnya. Oh, dia harus 2 hostnya ya? Iya, Mas Panji kan sendiri. Main catur cuma berdua, nggak bisa bertiga. Iya itu sih. Kalau maksain 4 ludo. Nah itu, tapi sebagai stand up comedian kan harus peka sama yang gitu-gitu kan. Kejadian apa juga. Gue tuh paling sebel ya kalau belakangan ini ada yang ngomong enaknya jadi stand up comedian sekarang pembahasannya lagi banyak yang unik-unik di sosial media gitu. Kayak nggak kehabisan materi kan. Nggak semua. Kita pengen bahas itu. Iya, yang rame di sosial media pengen kita bahas juga. Orang nggak ada hubungannya sama gua. Bener nggak bersinggungan, tidak merugikan, tidak Yang terakhir, ini yang petinju. Yang dikira cowok, Yang mengundurkan diri karena lawannya sangkanya transgender kan? Iya. Emang gitu. Hah? Dia kalah, terus playing victim. Dia bilang lawannya tuh transgender, padahal mah enggak. Padahal cewek juga, iya. Cuman emang maco aja kelihatannya. Iya, cuman gara-gara sekali tampil kalah, akhirnya dia ngasih alibi. Oh, playing victim. Iya. Oh, gua kira dia nyerah gitu karena dia sadar lawannya transgender. Iya, dia mengiranya itu. Itu kan rame tuh, tapi apa hubungannya sama kita gitu? Iya, Kita nampol cewek nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, gue motong titit juga dikit, nggak yang full. Gitu. Sunat. Iya, Sunat. Nggak full Yang relate banget. ke guanya apa kan? Bener sih. Sempet nyari-nyari gitu kemana perbandingan ke industri entertain apa ya hubungannya ya. Dapat mah dapat, tapi ini mah bukan yang gue pengen omongin gitu. Apa lu ceritain akhirnya? Iya, nggak ada masalah juga gitu. Bener juga. Iya, banyak kayak gitu bang netizen ya? Orang ngiranya ya? Banyak kayak materinya nggak habis-habis ya, ada terus beritanya lah gitu kan nggak peduli ya. Kayak Marcel aja gua nggak peduli. Cuek aja? Iya cuek aja, gimana sih sama stand up comedian masa nggak ada tanggapnya, bodo amat. Dia ngejob juga nggak ngajak gua. Ngapain gua ngurusin dia. Iya juga sih, kapan dipikir-pikirin juga ya. Kalau lu salah satu orang yang sering bikin materi berdasarkan ini nggak berita-berita terbaru? Gua ada beberapa bahasan dari berita sebenarnya bang. Dan sebenarnya bukan kayak berita atau enggak artikel-artikel itu yang sering muncul di sosial media gua. Algoritma gua ngebahas soal itu. Jadi kan gua orang yang sangat aktif di maksudnya hampir setiap hari main handphone, sosial media ya lihat entah Instagram, TikTok. Nah jadi kayak anjir lama-lama kalau kita kayak ngeliat saking sering ngeliatnya kan jadi kayak risih juga kan. Tadi gue tuh nggak pengen lihat ini, cuman muncul jadi gedek ya udah jadi gue ceritain. Tapi secara materi lu ngerasa dari show sebelumnya sampai yang sekarang tuh ada peningkatan nggak? Ada peningkatan. Dari segi apanya? Dari segi gue berargumen mungkin ya, gue tuh lebih tajam. Iya itu yang pertama. Terus kayak gue ngerasa lebih kritis lah maksudnya untuk merespon sesuatu hal yang di luar gua gitu. Belajar soal itu sih bang gua. Tapi LPM dibanding yang kemarin kira-kira banyakan yang ini atau banyakan yang sebelumnya? Kayaknya ini deh.
Ini justru. Kayaknya. Semoga sih. Karena biasanya show pertama itu kan materi terbaik. Bener. Jadi LPM-nya kan rapet banget. Karena udah terjamin. Iya, nah show berikutnya biasanya kan pendewasaan. Itu kan bakal ada penyesuaian lagi tuh. Iya. Jadi mungkin ada orang yang udah mulai meninggalkan LPM padatnya, fokus ke pembahasannya gitu. Iya, Jadinya iya. secara LPM mungkin banyaknya lebih seru di show pertama. Kebanyakan komik gitu, mau Iya, yang di luar iya, negeri, iya, mau yang iya, di mana. Show pertamanya tuh pasti jauh lebih pecah. Ya gue ngerasa nggak tahu ya gue soalnya kemarin bukan ngitungin sebetulnya open mic aman-aman aja. Nah itu jumlah LPM juga gue nggak tahu banyak atau dikit sih bang. Maksudnya jumlah banyak, kan tadi bilang banyak atau enggak kan yang dulu. Yang kemarin mah ya banyak karena materi terbaik bener. Kalau yang sekarang ya banyak, nggak tahu banyak apa enggak, maksudnya kayak ya udah ada lah gitu. Enggak kan, lu kan salah satu komika yang dar-der-dor juga penampilannya. Nah itu yang tadi gue bilang, makanya gue kayak sambil pengen belajar untuk ya udah main santai. Cuman kadang-kadang kita nih, gue kalau pas lagi nulis kayak ini mah bisa ini ngisi gitu, terus nulis lagi ini bisa diisi gitu, gatel orangnya. Bisa berarti ngisi-ngisiin materi gue ya? Lah bang, chat aja dulu mah. Baik lagi nih show-nya. Berarti Ya. bakal dimulai dari Bandung dulu, 14-15 Cirebon, habis itu minggu depannya ada di Yogyakarta, lalu minggunya di Bali, habis itu ada di Pekalongan, habis itu ada di Palembang, habis itu ke Batam, finalnya 26 Oktober di Jakarta. Nah, buat teman-teman yang tinggal di kota itu, promosinya boleh kalau misalnya kelihatan dibeli tiketnya ya. Ya, nanti di Jakarta juga baru udah gue naikin tuh bang, openernya ada si Muharram Fahri sama Abraham Tino. Ya, itu buat yang ngelihat promonya, buat yang ngedenger azan, ya mari kita sholat. Iya, kita sholat dulu. Azan soalnya ya. Bener. Makasih yang udah nonton, makasih Rais. Makasih Bang Remin. Ketemu lagi di lain kesempatan, dadah.